Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Di episode kali ini, saya akan membacakan cerita horor dari penulis yang luar biasa ya, yaitu Kang Arif Halim II. Di episode sebelumnya, saya seringkali membawakan cerita horor dari Kang Arif ini ya. Di antaranya Teluhilid Bintinu dan Nugelis di Pucuk Ibun. Dan di episode kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ririwa Numawa Mamala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya supaya cerita yang terbaru dari Jelang Malam terupdate ke channelnya teman-teman. Baik, tidak usah menunggu lama lagi. Ceritanya dimulai dari sini. Di mana tahun ini lagi musim pacaklik, kekeringan di mana-mana. Ladang, sawah kering dan terbelah. Debu-debu tersapu terbawa angin menutupi jalan yang masih berbatu akibat tersapu oleh kendaraan. Pepohonan daun-daunan berguguran, ranting mengering akibat kemarau berkepanjangan. Desa Haur Pengganti pun ikut terdampak akibat kekeringan. Banyak orang-orang berbondong-bondong mencari air untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk juga Nyi Sumi yang ikut mengantri air di rumah warga yang kebetulan mempunyai sumur yang masih ada airnya. Tidak gratis, Nyai Sumi harus membayar untuk mendapatkan air. Antrian demi antrian Nyi Sumi menunggu giliran. Pas bagian antrian, Sumi tiba-tiba ada yang menyerobot. Dengan ketusnya dia bilang, anak haram, enak-enaknya ya kamu ikut mengantri di sini. Sana pergi. Mama gendut ini sambil membuang jerigen yang dibawanya Nyi Sumi. Nyi Sumi hanya bisa meneteskan air mata dengan senyuman dipaksakan. Bukannya iba atau kasihan. Warga yang lain juga malah ikut melabrak dan memaki seenak hatinya pada Nyi Sumi. Tapi ada salah satu warga yang melihat Nyi Sumi dikucilkan pun menghampiri Nyi Sumi sambil bilang, "Nyai, sudah sini emak yang antri. Sini jerigennya. Kamu duduk aja di sana ya." Mak Imas namanya, sambil menunjuk untuk berteduh di bawah pohon mangga. Nyai Sumi hanya menggelengkan kepalanya sambil menahan sesak di dada dan air mata. "Gak apa-apa mak, biar Sumi pulang saja. Sumi mau cari di kali, siapa tahu ada airnya di sana." Sambil berdiri dan ambil jarigen di tangan Mak Imas, Nyi Sumi berlalu meninggalkan tempat antrian air. "Sana pergi, jangan pernah datang lagi ya anak haram," cetus ibu gendut yang sering dibilang Bikesi. Mungkin Sumi anak tanpa bapak, sering disebut anak haram oleh warga sekitar. Dan Nyi Sumi ini tidak mempunyai teman di kampungnya. Waktunya sering habis digunakan untuk membantu emaknya yang berjualan gorengan. Tapi Sumi ini anak yang tak pernah berkecil hati. Walaupun sering dikucilkan oleh warga, karena dalam pikirannya kalau sedih pasti emaknya juga akan ikut sedih. Sumi pun berjalan dengan hati sedih dan hancur karena dipermalukan di tempat umum. Nyi Sumi sudah sampai di rumah gubuknya dan langsung masuk ke rumah. "Loh, kosong Nyi?" "Mana nih?" Emaknya Sumi bertanya kenapa jarigennya kosong. "Airnya habis mak." Sambil kasih uang ke emaknya, Nyi Sumi menyembunyikan apa yang terjadi sebenarnya. "Nanti agak sorean ya mak, Sumi cari air di kali. Sekarang mah panas, kalau sore kan teduh mak." Sambil tersenyum Nyi Sumi ke emak Nani. "Iya Sumi, sana makan dulu tuh. Emak goreng ikan asin sama sayur kangkung." Manani menyuruh Nyi Sumi makan sambil berlalu pergi keluar entah mau kemana. Bukannya makan, Nyi Sumi pergi ke dapur dan melihat cucian piring yang berserakan. Lalu Nyi Sumi mencuci dulu baru makan.
Balik ke tempat antrian air yang tadi Sumi mengantri. Ibu-ibu masih mengunjingkan tentang Nyi Sumi. Seperti biasa, Bikesi yang menjadi provokator untuk menghasut para warga untuk membenci Nyi Sumi. Lah, saya kan gak salah kan? Emang bener dia anak haram. Lawang bapaknya juga gak ada ya kan? Sambil menyunggingkan mulutnya ke atas dan didelikan matanya yang sangat aneh saat membicarakan Nyi Sumi. Mak Imas yang risih saat mendengar Bikesi terus-menerus membicarakan Sumi pun kesal dan ikut bicara. Sudah loh Bikesi. Apa kamu tahu kenapa Nyi Sumi gak punya bapak kah? Kalau saya ceritakan, kamu yang bisa jadi gila. Mak Imas sambil menenteng jarigen di tangan kanan dan kirinya menatap tajam ke arah Bikesi. Maksudnya Mak Imas apa ini? Ngebela gitu maksudnya? Mau-maunya ya ngebelain anak haram. Ketus Bikesi sambil membuang ludah. Suasana pun mulai panas. Panas cuaca juga dengan panas kemarau pun menjadi satu. Terus maksud Mak Imas bilang kalau kamu tahu kenapa si anak haram ini gak ada bapaknya, itu apa? Emang saya pirit. Cuy, kembali Bikesi membuang ludah. Mak Imas hanya tersenyum dan sambil berjalan kembali bilang, kamu bisa gila dan kamu akan malu. Sambil berlalu pergi, Mak Imas tidak lagi mempedulikan Bikesi. Melihat tingkah Mak Imas, Bikesi naik pitam dan mau menghampiri Mak Imas. Tapi warga lain keburu melerai Bikesi biar tidak terjadi keributan. Emang si Sumi anak haram, hei Imas. Kenapa kamu bela-belain anak haram itu? Kemarau panjang ini tuh akibat keluarga si Sumi, terutama emaknya si Nani yang suka ngelonte. Yang mengakibatkan kampung kita menjadi kena getahnya. Bikesi semakin menjadi akibat kesal oleh perlakuan Mak Imas saat mendengar teriakan-teriakan yang kurang pantas dari Bikesi. Kebetulan Manani pas lewat di sana mau pergi ke warung. Mendengar makian itu membuat hati Manani begitu terpukul. Dalam hatinya teriris saat mendengar anak semata wayangnya diperlakukan tidak adil. Terlihat Manani meneteskan air mata sambil berlalu dengan berjalan cepat. Lirikan tajam Bikesi melihat Manani berjalan dan langsung meluapkan dan berteriak lagi. Nani lonte! Akibat kelakuan bejatmu dan kotormu, kampung kita jadi kena akibatnya. Begitu tega dan kejam omongan Bikesi terhadap Manani dan Sumi. Ya Allah, kenapa ujianmu begitu berat untuk hambamu ini? Sehinakah diriku ya Allah di mata para warga? Apa saya harus berbicara jujur? Kenapa ini semua terjadi? Sekalipun saya bicara jujur, tidak akan percaya dengan omonganku ini ya Allah. Mak Imas yang melihat Manani berjalan dengan genangan air mata pun memanggil Mak Nani. Nani. Mak Imas memanggil Mak Nani. Mak Nani pun menengok ke belakang dan ternyata Mak Imas. Mak Nani pun menghentikan jalannya. Setelah Mak Imas mendekat, Mak Nani tak kuasa menahan rasa sakit dan langsung memeluk erat Mak Imas. Mak, kenapa beban ini begitu berat, Mak? Nani sudah gak kuasa lagi, Mak. Nani sudah tidak sanggup lagi untuk hidup, Mak. Mak Nani menangis di dekapan Mak Imas. Sabar saja Nani. Ada emak di sini dan istighfar Nani. Ingat ke Sumi, kalau kamu pergi, siapa yang bakalan jaga dia? Istighfar ya. Mak Imas mencoba menenangkan Mak Nani. Terdengar tangisan Mak Nani sudah terlihat tenang dan melepaskan pelukan dari Mak Imas. Kasihan Sumi, Mak. Anak tidak tahu apa-apa menjadi ikut penanggung beban. Saya mau jujur kenapa Sumi terlahir. Siapa yang akan percaya dengan omongan saya, Mak? Ucap Manani dengan suara terbata-bata akibat tangisan. Nanti juga kebenaran akan terungkap. Berdoa saja sama Allah, Nani. Biar Allah menjalankan tugasnya, kita cuma hanya bisa berdoa. Mak Imas memberi nasihat agar Manani tenang sedikit. 2 minggu setelah itu seperti biasa, Nyi Sumi pergi ke warung tapi di kampung sebelah. Karena di kampungnya sudah tidak ada yang sudi lagi dengan keluarga Sumi. Perjalanan lumayan jauh.
dari rumah Nyisumi ke warung kampung sebelah. Nyisumi berjalan lewat jalan belakang karena tahu sendiri kalau lewat jalan biasa akan habis dengan cacian dan makian. Sekalipun Sumi anak sabar dan baik yang selalu tidak meladeni sekedar untuk membalas balik dengan omongan. Nyisumi sering menjauh dan mengabaikan semua itu. Jalan setapak dilalui Nyisumi. Jalan ini jarang dilewati karena dipenuhi semak belukar dan kebun pisang. Bikesi yang sudah tahu keseharian dan kebiasaan belanja dan jalan mana yang suka dilalui Nyisumi, merencanakan sesuatu untuk memberikan pelajaran untuk Nyisumi. Bikesi menyuruh orang atau membayar orang untuk memberi pelajaran bagi Nyisumi. Tanpa ada rasa curiga, Nyisumi berjalan seperti biasa tanpa ada rasa curiga. Pas Nyisumi sudah melewati kebun pisang, Nyisumi dikagetkan oleh dua sosok yang menghalangi jalannya. Nyisumi pun menghentikan jalannya dan ia pun bertanya, "Siapa itu? Mau apa kalian?" Tanpa ada aba-aba, dua sosok ini menghampiri Nyisumi langsung menampar wajah Nyisumi. Salah saya apa? Apa yang salah?" Sambil menahan rasa sakit, Nyisumi bertanya kedua sosok ini. Dengan suara tertutup dan suara kurang jelas, dua sosok ini menjawab, "Dasar aib kampung, bikin sial kampung. Kalau masih mau hidup, tinggalkan kampung ini segera," ucap yang satu dengan perawakan besar. Plak! Sumi kena tamparan dua kali membuat dia terpelanting dan terjatuh. Ketika terjatuh, kepalanya membentur batu begitu keras dan terlihat darah segar keluar dari kepala di bagian belakang. "Kenapa kamu menampar dia? Kita hanya menakuti-nakuti saja, bukan menganiaya dia." Nyisumi dengan mata berkunang-kunang dan rasa sakit, pusing yang tertahankan melihat dengan mata kabur, juga mengenali salah satu orang yang bicara. "Sudah, jangan ambil pusing. Mati juga tidak ada yang peduli." Dengan penglihatan terakhirnya, Nyisumi melihat siapa yang bicara tadi. Dan Nyisumi mengembuskan napas terakhirnya dengan membawa dendam ke Sumat. Waktu sudah menunjukkan jam 21.00. Terlihat Maneni begitu panik. Gimana tidak? Nyisumi belum juga pulang waktu disuruh belanja ke kampung sebelah. Nampak raut cemas di wajah Maneni. Berjalan mondar-mandir keluar masuk, tapi belum ada tanda-tanda Nyisumi pulang. "Apa saya menyusulnya ya?" ucap Maneni dalam hatinya. Suara petir yang begitu besar disertai cahayanya yang membuat takut saat dilihat. Setelah terdengar petir, sekarang sudah turun hujan yang langsung turun begitu lebat. "Astagfirullah," beristighfar Maneni mendengar suara kilat yang disertai bunyi menggelegar malam itu. "Perasaan saya gak enak ini, harus menyusul." Nyisumi takutnya dia kenapa-napa. Sambil mengambil payung tergantung di belakang pintu, Maneni bergegas keluar. Payung yang sudah dibuka, Maneni pun keluar rumah dengan perasaan tidak karuan. Sembarang kilat yang hanya cahaya menemani perjalanan Maneni untuk menyusul Neng Sumi. "Terus gimana ini Bu Sumi?" kata salah satu orang yang memakai penutup kepala bertanya pada Bikesi. Hujan yang turun dengan derasnya sudah membasahi semua pakaian mereka. Terlihat Nyisumi yang terlentang di atas tanah dengan darah segar yang masih mengalir di kepala bagian belakangnya, memerah bercampur dengan air hujan. Bikesi memastikan Nyisumi dengan menggoyangkan kepalanya dan kakinya itu pun berkata, "Udah mati dia, Gus," ucap Bikesi sambil meludahi Nyisumi. "Jah, ya terus gimana ini Bu dengan mayatnya? Kan tidak mungkin juga dibiarkan begitu saja," Agus bertanya ke Bikesi. Bikesi diam sejenak sambil mengelap air yang membasahi wajahnya dan sesekali meludah ke tanah. "Kamu angkat dia, Gus. Lalu buang saja ke jurang si anak haram ini. Biar hilang buktinya juga." Agus dan Amin hanya diam dan seakan tidak percaya dengan omongan Bikesi yang begitu tega dan kejam. "Malah bengong lagi. Kalian ini saya bayar bukan gratis," bentak Bikesi yang mengagetkan lamunan Agus dan Amin. "Apa gak terlalu kejam, Bu?" ucap Amin bertanya ke Bikesi. "Hei Amin, ini pekerjaan kamu. Mau saya bayar gak?"
Dengan mata melotot, Bikesi membentak Amin. Amin hanya diam dan langsung mengangkat Nyi Sumi dan dibawa ke tempat yang sudah disepakati. Sesampainya di pinggir jurang, Nyi Sumi diletakkan dulu di atas tanah yang dialasi daun pisang. Amin sebagai eksekutor sempat meneteskan air mata dan meminta maaf kepada Nyi Sumi. "Maafin Akang ya. Akang ada perlu uang untuk persalinan istri Akang. Sebenarnya Akang tidak tega semasa hidup pun Nyai dirundung masalah. Tidak ada hentinya sekarang sudah menjadi mayat pun Nyai masih teraniaya." Sambil mengelus kening Nyi Sumi, Amin meminta maaf. "Alah lama kamu Amin, tinggal buang saja," bentak Bikesi yang berteduh dan agak jauh di tempat Amin. Amin yang mendengar ocehan Bikesi sempat emosi. Tapi dia berpikir lagi, butuh uang persalinan juga. Dengan berat hati, Amin akan melempar tubuh Nyi Sumi ke jurang. "Maafin Akang Sumi." Badan Nyi Sumi pun dilempar ke dasar jurang. "Bagus Amin, bagus. Sudah mari kita pulang," teriak Bikesi yang suaranya bersautan dengan suara hujan. Amin langsung berdiri dan menghampiri Agus dan Bikesi. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Maneni yang sudah sampai di kampung sebelah pun mendatangi kios yang sering Sumi belanja. Maneni, tumben datang sendiri. Biasanya Nyi Sumi yang sering belanja," tanya pemilik kios yang sering disebut Bude Titik. Mendengar pertanyaan Bude Titik, perasaan Maneni semakin gak karuan dan langsung bergegas menghampiri Bude Titik yang lagi sibuk menghitung uang. "Maaf Bude, apa Sumi tidak ada ke sini?" "Tadi setelah Isya, saya suruh seperti biasa belanja ke sini loh Bude," jawab Maneni dengan wajah panik dan kebingungan. "Loh kok iso Maneni?" Dengan logat Jawanya, Bude Titik bertanya. "Sudah tanya ke tetangga atau ke siapa gitu Mak?" tanya lagi Bude Titik. Maneni hanya terdiam dan tertunduk lesu atas pernyataan Bude Titik. Maneni teringat kembali kejadian tadi siang ketika dia mendengar hinaan dan cacian yang diterima Nyi Sumi dan dirinya. "Saya tanya loh Mak, malah diem." Bude Titik bertanya ke Maneni sambil menggoyangkan bahu Maneni. "Maaf Bude, maaf, saya melamun. Apa yang tadi Bude tanyakan?" Bude Titik sambil melepas kacamata yang dipakainya langsung keluar di meja kasirnya lalu menghampiri Mak Neni. "Ada apa toh Mak? Seperti ada masalah," kata Bude Titik menanyakan ke Mak Neni. Bude Titik mengajak Mak Neni untuk duduk di kursi yang tepatnya di penyimpanan beras. Bude Titik dan Mak Neni pun duduk. Wan, ambilkan air teh hangat yuk. Lah, bawakan sekalian dengan kuenya ya Wan." Bude Titi menyuruh Iwan anak laki-laki satu-satunya untuk membawakan teh hangat dan kue untuk diberikan ke Mak Neni. "Ojo repot-repot Bude." "Repot apa toh Mak? Cuman teh hangat sama kue aja kok." Hujan semakin deras terdengar di luar. Mak Neni dan Bu Titi hanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Tak lama Bude Titi menanyakan kembali ke Mak Neni. "Saya tanya lagi loh Mak, ada masalah opo toh? Kelihatannya kusem banget saya lihatnya." "Nggak ada kok Bude, cuma saya cari Sumi aja ini," jawab Mak Neni. Bude Titi yang sudah mendengar kisah pedihnya kehidupan Mak Neni dan Nyi Sumi oleh Mak Imas pun jadi nggak tega melihatnya. "Ini Mak." Iwan yang sudah datang dengan membawakan teh hangat dan kue pun disajikan di atas meja. "Makasih nak Iwan udah repot-repot," Mak Neni mengaturkan kepada anak Iwan. Iwan hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum dan berlalu meninggalkan Bude Titi dan Mak Neni. "Gini Mak, saya saranin nanti Iwan temanin Mak Neni untuk cari Nyi Sumi ya, bagaimana?" Mak Neni terdiam sejenak, harus berkata apa lagi dengan kebaikan Bude Titi selama ini. Bude Titi termasuk janda yang berada di kampung Cimenyan ini, dengan kontrakan beberapa pintu, kios yang besar, dan maju dan juga punya sawah yang begitu luas. Tapi kekayaan Bude Titi ini tidak membuatnya angkuh dan sombong. Bude Titi terkenal dermawan, suka membantu orang seperti Mak Neni ini. "Gimana Mak?" tanya Bude Titi. Mak Neni kembali lagi dikagetkan kedua kalinya dengan pertanyaan Bude Titi.
Apa gak ngerepotin Bude? Jawab Maneni. Bude Titik mengiyakan dan memanggil Iwan untuk menemani Maneni untuk mencari Nyi Sumi. Iwan yang terkenal anak penurut pun tidak keberatan dengan tawaran ibunya itu. Tak lama Maneni berpamitan ke Bude Titi untuk mencari Nyi Sumi yang temani Nak Iwan. Hujan deras yang dibarengi dengan cahaya kilat belum ada tanda untuk mereda. Langit seakan sedang menangisi nasib tragis yang dialami Nyi Sumi. Nanti pagi saya tunggu di ujung desa dan ambil upah kalian. Bikesi memberitahu Agus dan Amin untuk mengambil upah yang setelah menjalankan tugasnya. Amin dan Agus menganggukkan kepala dan berpisah di pertigaan jalan dengan Bikesi. Us, kok jadi gini? Tadi kan tugasnya cuma menakuti saja si Sumi. Kenapa kamu tadi menampar? Tanya Amin ke Agus. Sudah Amin. Yang penting kita dapat uang. Bodoh amat dengan si Sumi. Lah dia anak yang gak jelas asal usulnya kok. Agus menjawab dengan sinis pertanyaan Amin. Amin masih berpikir dengan nasib Nyi Sumi. Dan Amin bergaung dalam hatinya. Tadi pas saya buang, saya sepertinya mendengar napas Nyi Sumi. Dan kenapa hujan turun begitu lebat dan tidak ada tanda-tanda berhenti? Pertanda apa ini? Mak, Sumi selama belanja ke warung tidak pernah lewat jalan depan. Sumi suka lewat jalan belakang. Tanya Nak Iwan sambil menuk jalan setapak yang ditubuhi ilalang yang tinggi. Iya, Sumi sering lewat jalan ini Nak Iwan. Penasaran dengan Nak Iwan, Maneni pun mencoba masuk yang ditunjukkan Nak Iwan. Iya Nak Iwan, ini jalan setapak. Coba masuk ya Nak, ajak Maneni. Saya duluan ya Mak. Iwan dan Maneni pun masuk menyusuri jalan setapak. Setelah sesampainya di kebun yang ditubuhi pohon pisang, Maneni pun terkejut saat melihat kertas. Sumi,